Apa benar harga diri kita bisa naik dengan cara nurunin harga diri orang lain? Apa benar kita merasa lebih bermartabat setelah nyakitin orang? Ada 3 pilar yang bisa jadi pegangan buat kita, yaitu diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Tapi mulailah membatasi diri dari pergaulan yang sering membahas soal musuh atau perang. Hai guys, welcome back to Jeda Penat, ruang dimana kita bisa bahas isu-isu yang deket banget sama kehidupan kita. Gue Ridwan, dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sayang banget masih sering kejadian, yaitu tawuran. Pernah lihat video tawuran viral di media sosial, atau malah lo sendiri pernah ngerasain tekanan buat ikut-ikutan? Bro, kita harus balikin harga diri kita. Jangan cemen. Tapi sebentar, gue mau lo renungi sebentar. Bener gak sih harga diri itu harus dibalikin dengan mukulin orang? Hari ini kita bakal bahas dari sudut yang lebih dalam. Stop normalisasi tawuran. Let's get into it. Pertama, kita mesti jujur. Tawuran itu nggak muncul tiba-tiba, alasannya kompleks. Bukan cuma karena beda sekolah atau lawan selisih. Itu cuma pemicu. Akar sebenarnya ada di dalam diri. Rasa solidaritas yang salah, tekanan pertemanan, dan yang paling utama, krisis identitas. Gue paham, bro. Di usia kita lagi senang-senangnya cari jati diri. Pengen diakui, pengen dibilang hebat, pengen punya harga diri. Nah, disinilah bahayanya kalau kita keliru definisi hebat itu apa. Buat sebagian orang, hebat itu sama dengan berani berantem, loyal sama kawan, dan nggak takut lawan. Tapi bro, lo harus tanya, itu bener hebat atau cuma ikut-ikutan? Filosofi sederhananya gini, kekuatan sejati bukan tentang bisa nerakin orang, tapi tentang bisa ngendaliin diri sendiri. Bayangin, lebih susah mana? Nahan emosi pas dihina atau langsung mukul? Nahan emosi butuh mental yang jauh lebih kuat kan? Nah, ini dia konsep yang sering banget dibalik-balik soal harga diri. Gue sering denger, ini urusan harga diri bro. Tapi coba lo pikir ulang, apa benar harga diri kita bisa naik dengan cara nurunin harga diri orang lain? Apa benar kita merasa lebih bermartabat setelah nyakitin orang? Filosofi yang benar itu gini, harga diri itu dibangun bukan dibela, dibangun dengan prestasi, dengan bantu orang lain, dengan skill yang lo asah, dengan karakter yang lo pupuk, bukan dengan bikin orang lain sakit atau bahkan kehilangan nyawa bro. Gue ingetin bro, nyawa itu hanya satu, nggak ada backupnya. Lo bisa bangun dari kehilangan uang, dari malu, tapi dari kematian enggak lah. Itu permanen, lo nggak akan bisa balik lagi. Jadi jangan tukar harga diri sementara dengan harga mati yang permanen. Itu deal yang sangat-sangat rugi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Setelah kita tahu masalahnya, gimana caranya kita berhenti sih? Ini bukan cuma soal niat, tapi soal tindakan nyata. Ada 3 pilar yang bisa jadi pegangan buat kita, yaitu diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Yang pertama, dari sisi personal atau diri lo sendiri, lo harus jujur sama diri lo. Tanya, gue mau hidup kayak gini terus? Cari musuh di mana-mana, kemana-mana takut,
Coba udah ubah perspektif. Kalau lo merasa nggak punya tempat, mulai cari hobi baru. Cari kegiatan yang bikin lo semangat. Misalnya belajar musik, olahraga, coding, ataupun bisa jadi pecinta alam. Yang kedua dari sisi keluarga. Ini mungkin agak berat, bro. Tapi coba deh lo ngobrol sama orang tua atau anggota keluarga lo yang lo percaya. Ceritain apa yang lo rasain, tekanan dari teman-teman, atau alasan kenapa lo merasa harus ikut-ikutan. Mereka mungkin gak langsung ngerti, tapi mereka adalah orang-orang yang paling peduli sama lo. Minta bantuan, minta mereka jadi support system. Yang ketiga dari sisi lingkungan. Ini yang paling sering jadi jebakan. Lo harus berani pilih-pilih temen, bro. Gak harus ninggalin semuanya, tapi mulailah membatasi diri dari pergaulan yang sering membahas soal musuh atau perang. Cari lingkungan yang baru, yang isinya orang-orang yang punya passion dan hobi yang sama dengan lo. Ingat, lingkungan yang baik itu gak akan nyeret lo ke hal-hal yang membahayakan. Gue gak bilang ini gampang, tapi ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Keluar dari zona nyaman lo sekarang, demi masa depan lo yang lebih baik. Lalu gimana cara keluar dari tekanan ini? Gue gak akan cuma bilang jangan tawuran. Gue kasih solusi. Kuncinya adalah substitusi. Ganti aktivitas negatif itu dengan aktivitas yang positif, yang masih ngebangun solidaritas dan adrenalin, tapi ingat, yang gak merusak. Contohnya gabung ke komunitas yang atau kegiatan positif. Misalkan gabung ke karate atau pecinta alam atau komunitas-komunitas positif lainnya. Yang kedua, bikin komunitas olahraga. Misalnya turnamen futsal, basket, voli, antar kampung atau sekolah, dan ini jauh lebih menantang dan bikin bangga. Yang ketiga, buat komunitas kreatif. Bikin grup musik, podcast, atau konten kreatif bersama. Adu skill, bukan adu otot. Yang keempat, komunitas sosial, yaitu misalnya kerja bakti, bantu-bantu orang yang kena musibah, atau jadi volunteer. Itu baru bikin harga diri naik beneran. Ingat, solidaritas itu bukan soal siapa yang paling berani berantem, tapi soal siapa yang paling bisa diandalkan buat hal-hal yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, bro, berani itu bukan soal ikut-ikutan. Justru berani yang sesungguhnya adalah berani untuk berbeda. Berani bilang gue nggak ikut karena itu salah. Berani melindungi temen lo dari perbuatan bodoh, bukan ngebawa temen lo ke masalah. Lo punya otak untuk berpikir. Lo punya hati untuk merasa. Jangan disia-siakan. Stop normalisasi tawuran. Gue jaga harga diri, lo jaga nyawa. Oke, kalau episode kali ini relate sama lo, jangan pelit-pelit buat share ke teman-teman lo, ke grup WA atau ke medsos lain, ke medsos lo. Siapa tahu dengan lo share, lo udah nyelamatin satu nyawa. Subscribe buat dukung channel ini, dan biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Remember, ingat, bergerak tanpa suara, tenang saja, dan jaga diri semuanya. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.